Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh beraktivitas dari pagi hingga kesempatan sore malam hari ini. Tuhan, sungguh karena kemurahan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi penerang bagi jalan kami. Sehingga ketika kami menghadapi setiap masalah yang kami alami, kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan renungan malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini diambilkan dari Filipi 4 ayat kedua sampai dengan 9. Begini firman-Nya. Euodia kunasehati dan Sinteke kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos,
temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Klimens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Nats renungan adalah diambil dari ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Renungan malam hari ini bertema berpikir positif secara Kristen. Hampir semua orang yang sekarang mengenal apa yang dinamakan positive thinking atau berpikir secara positif. Pada dasarnya, cara berpikir ini bukanlah sesuatu yang baru. Sudah lama para ahli kejiwaan mengenal gejala di mana orang yang menanggapi hidup dari segi positifnya akan lebih bisa berhasil mencapai cita-citanya. Namun sebaliknya, ketika orang berpikiran negatif cenderung membuat orang merasa khawatir, merasa lemah, dan sulit untuk maju, bahkan untuk lebih mudah menyalahkan orang lain serta mengkambing hitamkannya. Berbagai motivator dan bahkan pendeta mengajarkan bahwa sekalipun hidup ini terasa berat, pikiran positif yang melihat segi baik dari segala kejadian bisa memberi semangat baru, memberi semangat untuk bisa mengatasi masalah kehidupan kita. Tetapi untuk kehidupan kita selanjutnya tentu timbul sebuah pertanyaan. Apakah positive thinking itu sudah sesuai dengan iman kita, iman Kristen? Positive thinking adalah apa yang juga diajarkan oleh firman Tuhan. Tetapi itu tidaklah sama dengan apa yang diajarkan oleh banyak motivator, baik motivator yang beragama Kristen maupun yang bukan beriman Kristen.
Mereka yang menggembar-gemborkan cara berpikir positif sebagai upaya untuk lebih giat berusaha dan tidak mudah putus asa, umumnya mengajarkan bahwa nasib manusia ada di tangan manusia sepenuhnya. Jelas, itu pemikiran yang tidak sesuai dengan iman Kristen yang mengajarkan bahwa hidup kita sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka yang mengajarkan cara berpikir positif tanpa menyebutkan peranan Tuhan adalah sebenarnya orang-orang yang agaknya berusaha mengangkat derajat manusia agar menjadi setara dengan Tuhan. Sudah tentu pikiran yang demikian adalah usaha yang sia-sia. Karena manusia tidak dapat menghilangkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran ataupun keraguan yang hanya dengan kekuatan dirinya sendiri. Orang tidak dapat memperoleh rasa damai dan rasa cukup hanya dengan berpikir secara positif. Pernahkah kita juga mengagumi kepada seseorang motivator yang dalam serial The Golden Voice yang disiarkan oleh televisi swasta beberapa tahun silam? Namun kenyataannya sang motivator akhirnya gagal dan jatuh dalam kehidupannya. Apa yang disampaikan berbeda dengan kenyataan yang dialaminya. Pernahkah kita juga melihat orang yang berapi-api dalam semangat pelayanannya, namun ketika ada masalah tidak mampu menghadapi masalah tersebut, bahkan meninggalkan pelayanannya? Pernahkah kita juga berjumpa dengan orang yang memiliki semangat pemberani, namun ternyata justru tidak mampu menegakkan kebenaran yang sesungguhnya? Dalam sejarah suci, Alkitab dengan gamblang banyak memberikan contoh nyata bahwa setiap orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bahkan yang berani dengan membawa nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri, akhirnya banyak yang mengalami penderitaan dan mengalami kehancuran. Berpikir positif memberikan ruang untuk kita, memberi kesempatan untuk bertobat, mengakui, menyadari, dan dengan kerendahan hati menerima segala bentuk nasihat, bentuk didikan dengan sesungguh-sungguhnya, kembali akhirnya mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Entah pengalaman kita, entah kekayaan kita, entah jabatan kita, maupun orang yang berkuasa, seorang pemberani dan orang-orang yang berpengaruh. Semuanya bisa tenggelam dalam sesaat waktu. Karena itu, bagi umat Kristen, berpikir secara positif adalah percaya kepada Tuhan berkuasa, percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan Ia mengasihi umatnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Kasih. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, termasuk tentang masa depan kita. Sebaliknya, kita bisa menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan demikian, rasa damai dan sejahtera dari Tuhan yang luar biasa
akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam setiap hari. Cara berpikir positif yang demikian ini akan memungkinkan kita mengalami dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan masalah dalam kehidupan kita, serta terus belajar setia, taat, dan benar di dalam Tuhan. Tuhan menyertai keluarga kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk penyertaan dari pagi, siang, hingga sore malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana sore hari ini kami bersama dengan keluarga kecil kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa ternyata di balik peristiwa yang kami alami, semuanya adalah sepengetahuan Engkau, dan kami meyakini bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tuhan mampu melakukan semuanya. Terlebih Bapa, untuk kondisi saat ini, kami boleh belajar dari peristiwa COVID-19, bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang indah untuk memulihkan hubungan keluarga kami, hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Tuhan pulihkan, kami dimampukan untuk bergandengan tangan, untuk kami beribadah, berdoa bersama. Kami boleh saling bahu-membahu, dan kami boleh mengerti bahwa keluarga begitu berharga di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapa, ajar kami untuk kami mengerti arti sebuah kasih yang senantiasa memberi seperti air sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk membantu saudara-saudara kami yang saat ini terdampak COVID-19. Demikian juga untuk saudara-saudara kami
yang terpaksa harus bekerja di luar. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan kekuatan juga kesehatan. Juga untuk anak-anak kami yang saat ini harus belajar di rumah. Tuhan memampukan mereka dengan hikmat, kecerdasan, juga akal budi. Biarlah mereka dapat belajar dengan giat, dengan tekun, dapat menyelesaikan tugas yang harus diselesaikannya tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan memampukan anak-anak kami ini tumbuh besar menjadi anak yang setia dan takut akan Tuhan, memiliki karakter yang seperti Kristus. Demikian juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berkenan memampukan mereka untuk dapat menjaga kekudusannya, untuk dapat menyerahkan setiap pergumulannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh. Kami percaya bahwa semakin tua, semakin rapuh, tetapi kami yakin bahwa imannya semakin Engkau kuatkan. Tuhan memampukan orang tua kami ini menjadi teladan bagi anak cucu dan orang-orang di sekitarnya. Bapa, secara fisik, meskipun kami jauh dari orang tua kami, tetapi kami yakin bahwa hati kami Tuhan Engkau persatukan. Untuk kami terus saling mendoakan, kami saling memberi penghiburan bahkan penguatan. Bapa, pada kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan bangsa kami. Biarlah Tuhan melalui kejadian, melalui peristiwa yang saat ini sedang dialami, biarlah boleh semakin meyakini bahwa bangsa dan negara kami ini indah di mata Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memampukan para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Tuhan memampukan kami untuk kami boleh bahu-membahu. Kami boleh mengambil hikmah positif dari kejadian, dari peristiwa yang saat ini sedang memprihatinkan. Biarlah karakter bangsa Indonesia ini, kekeluargaan, saling membangun, saling membantu dan gotong royong boleh tumbuh kembali. Bapa, kami terus berdoa untuk bumi Nusantara ini. Biarlah alam yang saat ini sedang Engkau pulihkan, biarlah boleh kembali indah, boleh kembali seimbang, dan boleh kembali dinikmati bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, selanjutnya kami boleh bersyukur karena malam hari ini kami boleh berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.